Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu peserta kajian pagi dan Baksos At-Tibbun Nabawi pada pagi hari ini, rahimani wa rahimakumullah, yang semoga Allah selalu merahmati kita semuanya, bahwa alhamdulillah kita berkumpul di sini itu dengan 3 karunia yang luar biasa yang telah Allah berikan kepada kita, yakni karunia pertama adalah karunia nikmat iman wal Islam. Iman dan Islam itu sesuatu hal yang patut kita jaga sampai kita mati, seperti ayat yang telah saya sampaikan di awal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya, karena percuma amal kita banyak, kita dermawan, ya, Pikachu, sing bapak-bapak ulung janda kan pahala, ya, dan seterusnya, dari Baksos dan lain-lain. Tetapi kalau kita mati dalam keadaan wa'iyadzubillah bukan Islam, ya tidak dapat apa-apa, ya. Pikachu. Ya, kita hanya mendapatkan kenikmatan di dunia saja, di akhiratnya nggak dapat. Nah, ini kan merugi, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Inna dina indallahi lil Islam. Karena hanya Islamlah yang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
sama seperti Bapak Ibu sekalian di sini, motonya kami kemarin kan dari BMA untuk BMA untuk masyarakat. Jadi kebanyakan mayoritas target saya sajanya ya. Ya. Itu semua alumni BMA hadir agar saling kenal. Ya. Kenapa? Karena banyak saya lihat di grup saya itu ada 4 grup sebenarnya yang saya kelola alumni BMA. Itu biar saling kenal. Udah banyak nih, udah banyak, ada 200-an. Itu sama yang sudah keluar grup saya itu. Saya BC semua biar kenal. Karena selama bertahun-tahun nggak pernah ada kopdar. Saya pengennya kopdar, kita biar saling kenal, ya. Nah, kan berawal dari bekam semua di sini. Ya sama seperti kita sudah melakukan bekam, katakan bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Sudah menolong banyak pasien, Masya Allah. Tetapi saat datang ke dinas kesehatan tidak dikasih izin, kan gitu. Kan sama seperti tadi, banyak baksos, banyak nolong orang, banyak amalnya, tapi bukan Islam, percuma. Di dunia ya saya ibaratkan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, wah bisa akupuntur, bisa pijat dan sebagainya. Saat berbenturan dengan hukum di negara ini, ya nggak diakui. Ya itu hal yang paling sepele di dunia, apalagi di akhirat, eman-eman. Makanya kita menjaga nikmat Islam dan nikmat iman. Nah, berikutnya adalah yang paling mulia juga dari kedua nikmat tadi adalah nikmat kesehatan. Karena kalau kita tidak sehat, kita tidak mungkin sampai sini, Bapak Ibu. Tadi ada yang izin, Gus, qadarullah, saya kok greges ya hari ini tidak bisa hadir. Berarti kan Allah menguji beliaunya dengan tidak sehat, tidak bisa sampai di sini. Nah, seperti itu. Itu sesuatu yang tidak bisa kita nilai dengan uang. Ya, nikmat kesehatan itu tidak bisa kita nilai dengan cuan, ya, kalau bahasa kerennya. Bayangkan Bapak Ibu lorong mumet, sakit gigi dan seterusnya, datang ke dokter gigi itu kalau nggak pakai BPJS piro 100-150 tergantung dokternya. Kalau dokternya yang langsung spesialis bedah mulut ya nggak mati di atas 300.000 kan gitu. Itu baru 1 gigi, Bapak Ibu. Bagaimana dengan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita dari kita lahir sampai detik ini? Tidak bisa kita hitung dengan uang. Oksigennya saja 1 detik kita sudah menghirup berapa? Kalau di rumah sakit 1 ampul oksigen, kalau nggak BPJS, wah, ya lumayan. Ya Bapak Ibu sekalian, rahimani rahimakumullah. Nah, kembali ke agenda Bapak Ibu. Kita sudah, kalau cuman kopdar tok kan kurang asik ya. Jadi saya kemarin cobalah selain kopdar, biar saling kenal, kita adakan baksos. Ya, di tempat ini Gedung Al-Alim, yang mana sebenarnya kalau Allah, monggo Pak, kalau Allah mengizinkan nanti ke depan, insya Allah Ta'ala ya, semoga Allah mudahkan juga, di tempat ini rencananya akan berdiri ponpes. Tuh, ya, pondok pesantren Tibun Nabawi, kan keren loh. Karena belum ada yang mengusung pondok pesantren Tibun Nabawi. Tibun Nabawi
Itu artinya pengobatan Nabi. Yang mana pondok pesantren itu akan saya fokuskan ya, selain tahfidzul Quran, ya wajib seorang muslim bisa baca Quran, apalagi sampai tahfidz. Karena dalam sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, salah satu kenikmatan orang yang banyak hafalannya ya, itu adalah penempatan dia di surga itu makin tinggi. Jadi orang-orang yang tahfidzul Quran, yang hafalannya banyak, yang hafal Quran, itu nanti oleh Allah disuruh membaca hafalan dia selama di dunia. Dia membaca satu ayat, liftnya itu naik. Baca lagi 2 ayat, naik. Kalau dia itu hafidz ya, bukan khatam ya, tapi hafal Al-Qur'anul Karim dari Al-Fatihah sampai An-Nas, bukan juz amah ya. Bukan juz amah ya. Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya sampai An-Nas 30 juz, surga Firdaus. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa kenikmatannya. Nah, maka itu wajib saya tetap ada kurikulum tahfidzul Quran. Tapi unggulan adalah At-Tibbun Nabawi, yang mana nantinya santri yang belajar di sini, jika Allah mudahkan, akan dibekali dengan ilmu kesehatan tradisional dan At-Tibbun Nabawi. 2 ini. Ya, At-Tibbun Nabawi beda dengan pengobatan Arab klasik. Kalau Arab klasik itu adalah pengobatan tradisional yang ada di tanah Arab. Itu pengobatan klasik. Tapi kalau At-Tibbun Nabawi adalah pengobatan yang ada dalilnya, gampangannya gitu. Yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan, ya, dan itu tidak banyak, ya, tidak banyak, tetapi efektif. Karena apa? Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu pasti berpahala dan pasti bermanfaat. Apa-apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu juga sama seperti yang diwahyukan kepada beliau. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa-apa yang terucap dari lisan Muhammad, kata Allah, itu sama seperti apa yang telah aku sampaikan, aku wahyukan kepadanya. Jadi Rasul itu kalau bicara, ya, itu sama seperti wahyu yang sudah Allah turunkan, walaupun tidak ada di Al-Quran. Kan kita pernah mendengar namanya hadis qudsi, ya kan? Nah, hadis qudsi itu firman Allah, ya, yang tidak ada dalam Al-Quranul Karim, ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, qadarullah, saya sudah wanti-wanti ini, kalau seandainya nanti pesertanya tidak ada yang hadir, jangan berkecil hati, ya. Kita terapi-terapian sendiri. Aman, insya Allah aman. Kenapa? Karena saya orangnya prosedural, ya. Saya adakan baksos pada pagi hari ini, itu sudah diketahui Dinas Kesehatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak orang-orang yang baksos, ya, tanpa izin di Dinas Kesehatan. Sehingga saya pernah dipanggil sama puskesmas, salah satunya waktu itu kasus di Gribik, ya, ada acara baksos. Tibbun Nabawi juga ada bekamnya, flyernya udah beredar di mana-mana. Saya ditelepon sama puskesmas Gribik sama Dinas Kesehatan, karena saya juga sudah lama dimintai tolong sebagai Binwasdal di Dinkes. Binwasdal itu singkatan dari pembimbing, pengawas, dan pengendalian, tapi khusus bekam kalau di Malang. Jadi kalau ada pembekam-pembekam di Malang yang belum berizin, atau acara-acara bekam yang belum berizin, itu mesti Dinas Kesehatan itu hubungannya sama saya.
untuk mendampingi. Kalau hari ini insya Allah aman Bapak Ibu, karena Puskesmas Dinoyo yang menaungi Kelurahan Merjosari dan Dinas Kesehatan RT RW juga sudah saya libatkan. Kalaupun qadarullah tidak ada yang ada, tidak apa-apa ya, kita terapi-terapian dewe, silaturahmi dan seterusnya. Karena begini Bapak Ibu, qadarullah ya, ini masa-masanya masa hangat, ya toh. Ya, walaupun di sini saya nggak bawa apa-apa loh ya, maksudnya nggak bawa politik dan lain sebagainya. Kita pure ngomong kesehatan dengan tema bekam untuk membantu, apa judulnya? Bekam untuk membantu mengatasi gangguan jin dan sihir, gitu. Kan nggak bawa partai. Saya juga bukan orang partai, tapi saya orang PBI. PBI itu Perkumpulan Bekam Indonesia, Sanes Partai Pembangunan, bukan partai. Tuh. Terus ternyata qadarullah juga baru kemarin, akhirnya saya share juga di 4 grup saya, termasuk grup Bekam dari Fakultas Kedokteran UIN, karena saya juga sebagai dosen tamu di sana. COVID lagi naik daun lagi, ya sehingga ya kecemasan itu pasti ada di masyarakat kita. Apalagi ini kemarin saya ke Pak RT-nya itu bingung juga, bangunan itu sih ngendi Gus, karena terlalu luas di sini, terlalu luas, dan di sini belum pada tahu. Ya tidak apa-apa, sehingga acara kali ini tetap niat kita adalah taklim, ya, pengajian dengan tema bekam untuk membantu kejinan, gampangannya ya, kejinan dan sihir. Kadang saya nulis judul kayak nulis skripsi, akhirnya lali, ya sudahlah, kejinan. Oke Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Sebelum kita bahas tentang bekam kejinan, bekam untuk sihir dan lain sebagainya, kita harus beriman dulu dengan yang namanya santet atau sihir. Maksudnya beriman tuh gak belajar santet, gak belajar sihir. Tapi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, ya, sihir itu ada. Ya Bapak Ibu sekalian, ya, sihir itu ada, ya, itu masuk kategori sesuatu yang gaib. Banyak sekali riwayat-riwayat, ya, seperti kasusnya Fir'aun nyewa tukang sihir, ya kan, untuk mengelabui Musa alaihissalam pakai tongkatnya, dilemparkan jadi ular kecil-kecil, sihir. Sedangkan Nabi Musa mujizat, ya, seperti itu. Bedanya sihir dengan mujizat apa? Kalau mujizat itu hanya Nabi dan Rasul Bapak Ibu sekalian yang punya. Jadi jangan salah ngomong, wah ini kita mendapatkan mujizat dari Allah. Nah, kita bukan Nabi dan kita bukan Rasul. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang tiba-tiba wah gitu ya dari Allah SWT, itu rezeki, bukan mukjizat. Mukjizat itu sudah tidak ada, hanya Nabi dan hanya Rasul, begitu. Kalau kita mempelajari sendiri ilmu kanuragan yang bisa, wah, katakan terbang, duduk di atas daun dan seterusnya, bikin bola api nggak pakai remote. Ya, nah, biasanya dungone Al-Fatihah, malih dungone sun mata ajiku si jaran goyang bla 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 bla. Itu baru kategorinya sihir. Mau pakai bahasa apapun, pakai bahasa Arab pun juga bisa, karena sihir itu tidak hanya di
Indonesia, di Arab, di Inggris, ya, dimanapun ada, ya itu sihir. Nah berikutnya, sihir itu pasti berkaitan dengan yang namanya jin. Itu Bapak Ibu sekalian, ya, tidak mungkin tidak. Sihir itu pasti berkaitan dengan jin. Tapi kejinan, ya, itu nggak mesti kena sihir. Jin itu bisa mengganggu kita itu banyak faktor. Bisa dari faktor keturunan. Yaitu pernah ada seorang pasien yang nggak diapa-apain udah dadi, ya udah wah nggak karu-karuan. Yaitu jinnya setelah diruqyah dan diterapi dan sebagainya, jinnya ngaku itu jin dari mbahnya biar, mbah dari yang keturunan keberapa. Jadi istilahnya yang kita kenal itu dengan istilah jin nasab. Ya. Jadi nenek moyangnya dulu yang segaris keturunan itu bikin perjanjian sama jin. Itu bisa entah pesugihan, entah jaran goyang, atau semar mesem, semar mendem, ya, dan seterusnya. Ya terserah apa namanya. Yang penting itu mengundang jin. Sehingga namanya jin itu usianya kan lebih panjang dari kita. Sehingga dia itu mencrohe nek sopo. Saat si apa ya, yang punya ini apa namanya, perjanjian dengan jin itu mati, ya jinnya kan masih hidup. Selama orang ini tidak bertaubat kepada Allah, jinnya kan masih hidup, masih ganggu keturunannya. Dari anak 5 itu dipilih sama jinnya, kira-kira aku seneng sing endi. Akhirnya itu yang ditempeli. Dan itu akan terus berlanjut Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau sudah masuknya jin nasab, iki rada angel. Itu. Karena apa? Kita nggak bisa merunut sejarah. Ya. Dia dulu mungkin pernah nanam sesajen di mana, pernah kita selidiki dari keturunan keberapa itu pernah memendam sebuah kepala kerbau di salah satu tempat yang sekarang udah jadi pura gede mau dibongkar. Ya urusan sama kepolisian kan tidak mungkin. Jadi itulah yang saya bilang angel. Ya sehingga yang terpenting adalah si pasien itu juga harus meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar jinnya itu tidak mengganggu lagi. Kalau jinnya mau insaf, syahadat, alhamdulillah kan begitu. Nah, tapi kalau jinnya nggak mau kan minimal jinnya pergi ya dari tubuh dia. Itu yang pertama. Yang kedua, jin itu juga bisa karena sihir, ya jelas ya, sihir itu dikirim orang. Ya. Kan ada pepatah jalanan mengatakan cinta ditolak bikin bertindak gitu. Nah, itu biasanya begitu. Seneng I love you, moga awas kon sesuk. Lek gak goleki aku aja seluk jenengku. Wah, ini. Itu terjadi Bapak Ibu. Nah, itu namanya kiriman. Ya. Atau usaha biasanya. Koncone gawe jajane busuk kabeh. Itu kiriman. Sihir-sihir yang sifatnya kiriman. Atau jin itu asal menclok. Ya bisa. Namanya jin tuh usil juga. Kayak manusia tuh ada yang usil. Gitu. Moro-moro mungkin kok tingkae piye akhirnya dia menclok. Kadang kita singgah di suatu tempat yang kita tidak tahu di sana ternyata kerajaannya jin atau apa. Itu ada yang ikut. Ya, itu sering terjadi. Ya, Bapak Ibu sekalian, sering terjadi. Jin pokok ngikut. Itu banyak kita dapati yang demikian. Ya. Tetapi Bapak Ibu, jangan dikit-dikit nyalakan jin.
Yo, anake rewel lu iki jin. Anake panas lu iki jin. Wah. Bojone kabur iki jin. Istri kabur itu berarti ada yang salah dengan suaminya. Terus pokoknya sini jin lah kabeh. Loro cari jin dan sebagainya. Itu jangan. Kok jinnya tersinggung? Nah iya, nanti dulu. Ya. Yang jelas Bapak Ibu, ya jin itu tidak semuanya jahat. Sama seperti manusia. Ya. Kalau dikit-dikit nyalahno jin, dikit-dikit nyalahno jin, nanti jinnya tersinggung, diganggu tenan loh jenengan. Begitu. Ya. Ini pernah ada kasus sebuah cerita di Jakarta. Ibu-ibu ya setiap sholat tahajud itu baca Al-Quran. Habis sholat tahajud dia baca Quran. Setiap kali baca Al-Quran itu koyo ana sing jawil bokonge ya. Ditoleh ana wong. Baca lagi dijawil lagi, toleh ana wong. Baca lagi, jawil lagi, toleh ana wong. Waduh. Akhirnya takut ya. Besoknya datang ke seorang ustaz. Ustaz, jangan-jangan saya kezinan gitu. Untung ustaznya itu juga pinter, enggak sidik-sidik langsung main rupiah. Enggak. Dites bacaannya ibunya itu dites. Ternyata bacanya belepotan. Si ustaz ini bilang, oh mungkin bisa jadi jinnya yang jawil jenengan itu jin yang tahfidz Quran bu. Di dunianya dia itu ustazah, gitu loh, ngajari santri-santri jin ngaji, gitu. Itu jenengan dijawil mergo jenengan iki salah kabeh bacaane. Udah sekarang gini, setiap hari jenengan ikut taklim pengajian saya, ikut baca Al-Quran, ya tahsin, ya setelah bacaannya enak suruh nyoba lagi, sholat tahajud, wis ora dijawil, kan seperti itu. Jadi diagnosanya itu Bapak Ibu sekalian, jangan dikit-dikit jin, ya. Itu tadi kalau jinnya nanti emosi repot juga. Aku kok disinggungi terus, itu tak ganggu sisan wae. Ya seperti itu ya, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ciri-cirinya apa kalau orang-orang yang kena jin? Ya ciri-cirinya yang bisa merasakan itu orang yang kena jin itu sendiri. Bisa mimpi ya, mimpinya itu buruk terus. Nggak tahu jenenge mimpi indah-indah, mimpi ini buruk kayak turu mimpi ketemu ulo, turu mimpi ketemu pocong gitu terus, nggak pernah baik mimpinya. Nah itu salah satu tanda dia itu juga terkena jin. Ya. Atau tiba-tiba kita mengingat orang yang kita itu nggak seneng. Oh ibu-ibu katanya, tahu nolak wong. Ya. Ternyata kalau udan gak ada angin kok kebayang-bayang, kok pengen ketemu dan sebagainya. Ini juga hati-hati. Ya, itu banyak ya tanda-tanda seperti itu. Atau tiba-tiba kita bisa melakukan sesuatu yang gak normal. Nah, itu hati-hati, bukan mukjizat. Ya, enak-enak loncat-loncat ringan. Tiba-tiba yang sana genteng. Loh, aku kok iso ngumbul. Gak tekan kene, ora iso mudhun. Ya itu juga hati-hati, ya dan seterusnya itu banyak hal yang gak masuk akal tiba-tiba kita bisa lakukan tanpa kita sengaja. Ya para sahabat saja Bapak Ibu sekalian, ada seorang sahabat yang pernah mengejar kudanya musuh, ya pakai kaki sendiri, tidak pakai kuda. Tiba-tiba sahabat ini larinya itu bisa secepat kilat. Itu pun saat sadar kaget dan beristighfar kepada Allah karena takut kalau dia itu terkena fitnah setan, fitnah jin. Apalagi kita yang bukan sahabat Rasul, ya jangan bangga tiba-tiba bisa berjalan di atas air.
sadar langsung kecemplung. Terus tambah seneng, wah aku sakti ya, jangan. Ya, jangan seperti itu ya Bapak Ibu. Kita harus beristighfar kepada Allah. Ingat kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahumullah itu pernah berpesan kalau kita melihat orang yang bisa berjalan di atas air, ya, cek dulu amalnya. Kalau amalnya itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka dia waliullah. Tapi kalau amalnya itu tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam hadis Rasul, ya wali murid, wali santri gitu. Ya wali syaitan. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu hati-hati. Nah, bicara mengenai jin, ya, Bapak Ibu sekalian, jin itu sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib itu berarti kalau kita ingin kenalan sama jin, ya, kalau kita ingin mengenal apa dan siapa itu jin, itu ya harus sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, hanya itu saja, jangan yang lain. Karena apa? Karena Allah berfirman, qul la ya'lamuna fis samawati wal ard wal ghaibi illallah, ya, wa ma yash'uruna ayyana yab'atsun, bahwa tidak ada seseorang pun, ya, fis samawati wal ard, di langit dan di bumi, ya, kata Allah, ilal ghaibi ilallah, yang mengetahui sesuatu yang gaib kecuali hanya Allah. Ya. Itu di surat An-Naml ayat 65. Jadi di dalam ayat ini jelas gamblang bahwa yang mengetahui kunci gaib itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang bilang saya tahu hal yang gaib, itu berarti menyelisihi ayat. Berarti dia sudah seolah-olah menyelisihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang tahu hanya Allah. Rasul saja mengatakan, andai saja saya mengetahui hal yang gaib, tentunya saya nggak akan hidup sengsara. Rasul itu miskin, Bapak Ibu, tidak punya harta banyak, enggak. Ya. Jadi Rasul kalau mengetahui hal yang gaib, saya itu pasti tahu di mana harta karun. Itu kata Rasul. Di mana Allah menenggelamkan si Qarun itu yang punya emas melimpah. Tentunya aku tidak akan hidup kelaparan. Rasul itu pernah nggak makan, akhirnya diganjel batu perutnya. Bahkan Rasul hanya makan kurma kering, makan gandum, ya, kering, dikasih minyak samin, seperti itu. Ya, saking tawaduknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita ingin tahu jin, itu yang kita harus pahami adalah yang tahu itu hanya Allah. Ya, yang tahu itu hanya Allah. Nah, Allah menjelaskan bahwa jin itu juga punya mata, punya hati, punya telinga. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179, ya, di situ dijelaskan bahwa jin dan manusia, walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Jadi di dalam neraka jahanam itu, ya, ada penghuninya, yaitu jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka selama mereka hidup, mereka punya hati, tetapi hatinya itu tidak untuk memahami ayat-ayat Allah. Ya, mereka punya hati, ya. Lahum qulubul la yafqahuna biha.
Jadi mereka itu punya hati, tetapi hatinya itu tidak tunduk kepada syariat Allah. Kemudian mereka juga punya mata, tapi matanya itu tidak dipergunakan untuk syariat-syariat Allah. Punya mata, tidak pernah untuk melihat ayat-ayat Allah, tidak pernah untuk membaca kitabullah. Mereka juga punya telinga, tapi tidak pernah mendengarkan taklim, tidak pernah mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, tidak pernah mendengarkan kajian. Ya, kita itu bersyukur loh Bapak Ibu. Hidup di Indonesia itu masjid musola ini kata banyak, ya, apalagi di Jawa, gitu. Dan taklim itu banyak, ustadz banyak, kiai itu banyak, santri ini ramai sing gelem teko, ya. Tapi nek ana dangdutan setengah udo teko kabeh, susah. Masa kiai-kiai di udo, kita kasih teko. Seperti itu. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi neraka itu juga dipenuhi oleh jin, yang mana hati mereka, telinga mereka, tangan mereka, ya, mata mereka tidak diperuntukkan selama di dunia untuk sesuatu yang baik. Kaya ngene iki sing teko jin ya akeh lho ya. Iya. Ini pengajian, makanya semalam saya bikin status. Besok pengajian mengundang juga jamaah jin. Ya mesti jin juga ikut hadir. Makanya Syekh Mukbil rahimahumullah di Yaman waktu beliau masih hidup, saat beliau ngisi taklim, beliau juga mengatakan beliau pernah bikin kajian khusus warga jin. Ya, yang hadir walaupun kita manusia tapi jin kan tetap hadir. Tetap dengarin loh ini jin itu. Ya, jadi jika ada jin-jin yang muslim maka Allah kuatkan imannya. Yang belum muslim kita doakan menjadi muslim. Nah, seperti itu kan. Berikutnya Bapak Ibu, jin itu juga memiliki lidah. Dari mana Gus Rizal tahu? Apa tahu dilat-dilatan karo jin? Dari hadis Rasul. Makanya saya bilang, ya kalau kita ingin kenalan sama jin itu kita harus sesuai dengan dalil Al-Quran wa sunnah. Ya. Ada sebuah kisah Rasul SAW ini pernah diganggu sama jin Ifrit. Pernah dengar nama Ifrit? Ifrit itu salah satu nama jin yang pernah mengganggu Rasul 2 kali. Yang saya tahu di hadis itu 2 kali. Pertama ganggu Rasul saat Isra Mi'raj. Ya. Yang kedua ganggu Rasul saat sholat. Ini yang namanya Ifrit ini wis laknatullah alaih. Ya. Jadi jin Ifrit ini Rasul enak-enak sholat, weh melet-melet di depan Rasul. Ya zina ya. Itu ya. Ganggu. Akhirnya sama Rasulullah itu dicekik. Ya, sampai Rasul mengatakan hatta wajatu barda lisanihi alayya yadayya. Sampai aku merasakan dinginnya lidah Ifrit di tanganku. Dicekik iki melet. Ya, si Ifrit itu tadi. Nah, kemudian rencananya Rasul ini jinnya ini mau diikat di tiang masjid biar dibuat tontonan sama dibuat mainan anak-anak. Tapi sama Rasulullah dilepas karena Rasul mengingat doa sahabatku yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman pernah berdoa kepada Allah yang diabadikan di dalam surat As-Sadd. Qala rabbighfirli wa habli mulka la yambagi li ahadim mim ba'di. Jadi wahai Rabbku, Tuhanku,
ya, Allahumma gfirli, ampunilah aku. Ya. Wahabli mulka, dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun selain aku. Kerajaan jin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seorang nabi dan rasul terakhir, penutup para nabi, penutup para rasul, yang paling mulia saja ngergani Nabi Sulaiman. Tidak berani ngambil haknya Nabi Sulaiman untuk nangkep jin. Masa kita terus dilepono botol, sopo awak dhewe? Siapa kita? Nabi Muhammad saja tidak mau. Setelah Rasul mengingat ayat As-Sod, doanya Nabi Sulaiman, ayat ke-35, dilepaskan. Si Ifrit ini dilepaskan. Karena Rasul gak mau ngambil haknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi Gus Rizal itu ngomong sesuai Al-Quran dan Sunnah, bukan ngarang dewe. Jadi kalau diprotes ya silakan protes Al-Quran kalau berani. Protes hadis, ya seperti itu. Ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau Bapak Ibu mau nempeleng jin boleh. Pak Agus ini boleh Pak Agus, ya diterapi apa? Ceples. Ya ini beliau ini terapi ceples Bapak Ibu yang belum tahu. Jadi ada orang sakit pusing ceplesi, sakit linu-linu ceplesi, lo saya itu. Nah, terbukti secara empiris, secara keilmuannya beliau. Ya sembuh. Nanti bisa dicoba ya, bapak-bapak terutama. Aku ya pengen nyoba ya. Ibu-ibu jangan. Nah, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, nempeleng jin nyeples jin boleh. Ya, bukan saya yang bolehkan. Ya tetap lagi hadis Rasul SAW dan riwayat-riwayat yang ada. Bapak Ibu, Umar bin Khattab, ya Umar bin Khattab itu pernah tiba-tiba didatangi penampakan. Umar kok didatangi penampakan, dijak gelut sama Umar. Akhirnya para sahabat ini saling tanya, lek bosone awak dhewe gosipi ya. Di menang sopo. Nah, kata sahabat yang lain dia tentu menang Umar. Jadi saya pernah mendengar kajian seorang ustadz di Gresik. Siapa lupa saya namanya ya. Itu pernah ada santrinya tanya, Ustadz, kalau saya ditemui pocong, kalau saya naik di jalan ditemui penampakan, apa yang harus saya lakukan Ustadz? Ala wis calon watu. Ya. Kenapa begini Bapak Ibu sekalian? Dari hadis-hadis yang ada dan dari nalar, ya, dari akli ya, dari akal kita. Jin itu kan nggak tampak, ya toh. Sesuatu yang nggak tampak kan nggak bisa dipegang. Jenengan bisa tampilkan cinta, nggak bisa ya. Tapi kalau ada anak kecil namanya cinta kan bisa dipegang. Ya sama. Saat jin itu menampakkan diri berarti dia itu memadatkan dirinya. Lek sampeyan wani Pak, jak gelut ora apa-apa. Ya, jak gelut enggak apa-apa. Berarti dia bisa dipegang, bisa ditempeleng, seplesi, ya dan seterusnya. Lo mumpung Bapak Ibu, mumpungnya gini loh, tidak ada undang-undang penganiayaan jin, itu tidak ada. Jenengan kalau di jalan ketemu genderuwo, kuntilanak, pocong, jenengan tempeleng, jenengan sadui, orang kira di penjara karo polisi. Wis tenang. Kecuali kalau itu prank ya. Ternyata pocong-pocongan. Repot. Ya, kalau pocong beneran jenengan tempelengi ora apa-apa. Nggak akan dipenjara. Dan tidak ada larangan nempeleng jin di dalam Al-Quran dan Sunnah. Aman berarti loh. Aman. Makanya mulai detik ini jangan takut sama hantu.
Terus ya aja kok bengi wah aku tak melancong nek kuburan golek jin nek pentungan. Ya jangan. Ngentek-ngentekno waktu. Tapi kalau seandainya tiba-tiba dapat Bapak Ibu, jin usil kayak gitu. Udah. Ya. Ya kita nggak mengharapkan. Kadang teori gampang ya. Lo ketemu tenang. Melayu rasanya abot kabeh awake. Ya tapi seperti itu memang ya, tempeleng aja enggak apa-apa. Ya Bapak Ibu sekalian. Berikutnya jin itu ada 3 jenis. Ya, jin itu ada 3 jenis. Al jinnu salasatun asnaf. Jin itu punya 3 jenis kata Rasul. Sinfun ma'ahum ajnihatun yatiruna fil hawai. Jin yang punya sayap dan dia terbang di langit. Jadi jin itu ada yang punya sayap dan dia terbang. Kemudian wasinfun hayatun wa aqaribu, dan wasinfun yahiluna wa yadhurun. Jadi ada jin yang menetap dan ada jin yang pindah-pindah, nomaden. Jadi ada jin itu, ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh At-Tabrani ya, dalam Shahihul Jami nomor 3114. Ya jadi kata Rasul, jin itu ada yang punya sayap, ada yang jin itu duwe kakak, menetap kan berarti duwe kakak KTP ya, dia menempati biasanya menempati tempat-tempat yang kotor ya, dalam hadis-hadis itu tempat-tempat kotor, terus tempat-tempat yang rimbun ya, makanya bener jare wong Jawa biyen, kowe aja dolan nang kono barongah kok kesambet. Ya memang jin tempatnya di situ. Terus di laut, di lautan ya, laut mana ya pokok laut itu tempatnya jin semua ya. Makanya kalau yang pernah berlayar itu biasanya kalau malam hari, kalau kita karena saya dulu pernah ini Bapak Ibu, SMA-nya itu kan ke lautan. Jadi sama pembina dari Angkatan Laut itu mesti ngomong, kalau kalian berlayar ya, kalau berlayarnya malam hari itu jangan duduk di kabin kapal, jangan duduk di pegangan apa Pak? Di kabin itu kan ada pagar ya. Jangan duduk-duduk untuk cangkruan nek kono. Kenapa? Engko ono sing geret. Ada yang nyulik kamu. Walhasil Rasul jauh-jauh hari juga ngomong bahwa kerajaan jin itu ada di laut. Laut mana? Pokok laut. Terus jin itu juga ada di rumah-rumah kosong yang tidak dihuni. Ya, jadi makanya gua dan sebagainya itu. Makanya saat Rasulullah SAW menempati satu ruangan yang lama tidak dihuni, atau Bapak Ibu kalau mudik kelamaan, ya dapat suami orang Belanda, wah sekali mudik setahun, mudiknya setahun, wah Ramadhane saulan, mudiknya setahun. Pulang-pulang sowung ya, istilah rumahnya kan sowung dari Jawa. Itu Rasul kalau nempati tempat-tempat yang sowung, ya tempat-tempat yang nggak pernah dihuni, itu diruqyah baca Al-Baqarah, mulai alif lam mim sampai tamat Bapak Ibu, ojo alif lam mim tok wis mari. Kesel, iya gimana lagi? Itu diruqyah, ya bacakan Al-Baqarah. Nah itu caranya. Ya seperti itu. Nah berikutnya Bapak Ibu sekalian,
Nggak usah dibayangkan ya. Nggak usah dibayangkan sayapnya jin ini kaya apa kaya manuk emprit, apa kaya merpati, apa kaya, nggak usah. Yang penting jin punya sayap gitu aja. Ya, karena Rasul tidak menjelaskan detail. Ya, yang penting kita mengimani bahwa jin itu memiliki sayap. Jin itu ada yang punya kakak, ada yang bertempat tinggal, dan ada yang pindah-pindah. Ya kayak manusia lah ya. Kontraktor ya. Kontrak sana, kontrak sini. Nomaden. Pindah dari tempat sana, pindah ke tempat sini. Ya, itu. Berikutnya, jin itu juga memiliki tangan. Ya. Yaitu Rasul menceritakan idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrib biyaminihi. Ya. Janganlah kalian makan dan minum pakai tangan kiri. Kenapa? Fa inna syaitona yakul ya bisa malihi wa yashribu bisa malihi. Karena setan itu makan dan minum pakai tangan. Nah, wis. Ya, hadis riwayat Muslim. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kecil saya sama bapak almarhum rahimahumullah makan nggak sengaja pakai tangan kiri, tanganku diceples, tangan nih, gitu. Kok setan? Nah, itu bener, ya itu. Dulu Rasul juga ngajari anak kecil seperti itu, makanlah dari yang terdekat dengan dirimu, ya, dan dengan tangan kanan. Dan jangan disuguhi. Namun nek wong disuguhi des, ya. Yang terdekat dengan kamu itulah yang kita ambil kalau mau minum. Begitu. Ojo joko jatahe nyonyai. Kowe bertamu nek tempate wong, nyonyai lungguh nek kono. Diceki. Kok akehan kono lho? Teh, wah. Aku tak joko kono ae. Enggak boleh. Ambil yang terdekat. Ya, dan menggunakan tangan kanan. Tuh. Juga jangan lupa berdoa. Minimal bismillah. Lalu kita minum dan makan. Ya. Walhasil mau berdoa mau makan pun juga boleh, walaupun ada menyatakan hadisnya tidak sahih, ya, minimal bismillah. Mau terus baca doa mau makan deh, doa mau makan gimana deh? Doa mau makan gimana? Doa mau makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar gitu. Walaupun ada yang menyatakan hadisnya tidak sahih, ya silakan, juga artinya baik, ya, minimal bismillah. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi jin kita udah tahu ya, jin itu ada punya sayap, jin itu juga punya lidah, ya, jin itu juga ada yang punya kakak, ada yang bertempat tinggal KTP, ada yang kontrak, ya, terus jin itu juga punya tangan, ya, dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya, jin apa setan? Tadi ya kadang ngomong al jinnu, jin, kadang ngomong syayatin. Setan ki sing bener sing endi sih? Jin dan setan dan iblis. Nah, ini yang kita kadang bingung. Apa bedanya iblis, bedanya setan, bedanya jin? Ya. Ada yang bisa, sing bisa pakai aqua. Bedanya jin, bedanya setan, bedanya iblis. Itu sama. Ya. Makhluk Allah itu manusia dan jin yang ada di bumi ini. Ya, selain hewan tumbuhan ya. Kita ngomong yang mereka itu punya akal, mereka juga beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kata Allah.
tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali mereka itu diciptakan untuk beribadah kepadaku. Jadi jin dan manusia ya itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Manusia itu punya bapak namanya Adam. Jin punya bapak namanya iblis. Itu. Jadi iblis itu namanya jin pertama yang diciptakan oleh Allah. Bedanya kalau manusia itu umurnya tidak lebih dari 100 tahun kata Rasul. Ya, dalam riwayat lain tidak lebih dari 1000 tahun. Tidak ada orang yang hidup 1000 tahun. Tidak ada. Ya, sehingga Nabi Adam wafat. Tetapi iblis masih ada. Gitu. Ya, tapi iblis itu tidak pernah muncul sudah. Dia sembunyi, rajanya para jin. Dia memerintah kerajaan jin di laut. Laut mana? Wallahu alam. Yang penting laut. Ya, jangan segitiga bermuda dari sopo. Itu ya, itu jin. Itu iblis. Kalau ifrit itu juga namanya jin. Ada jin namanya ifrit. Ya. Kemudian kalau setan itu kalangan jin juga, cuma yang jahat. Ya Bapak Ibu. Karena manusia itu juga bisa jadi setan. Ya. Setan dari kalangan jin dan manusia. Ya, jadi setan itu juga makhluk dari kalangan jin. Ya, seperti itu. Nah, jin itu atau setan itu juga punya tanduk. Ya, juga punya tanduk. La tasallu inda tulu'i syamsi wala inda uruf biha fa innaha tatlu'u wa taghrubu ala qarni syaiton ya wasallu baina dzalik. Jadi Rasul menceritakan kita itu dilarang sholat ketika matahari terbit dan saat ketika matahari tenggelam. Jadi awal-awal srengenge meletek ya. Sun apa bahasa keren bahasa Inggrisnya? Sunrise. Sunlight. Sunset. Sunset. Ya, sunset ya. Awal-awal terbit itu kita tidak boleh sholat. Awal-awal tenggelam setelah maghrib mau menjelang isya itu ya. Asar menjelang maghrib ya. Awal-awal tenggelam sing untuk sithik ngono iki. Itu juga dilarang sholat. Kenapa? Kata Rasul, karena pada waktu itu ya adalah waktu-waktu matahari terbit di tengah-tengah tanduk setan. Berarti setan atau jin itu punya tanduk. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, jin itu dapat berubah banyak bentuk. Jin itu bisa berubah bentuknya menjadi ya macam-macam. Kalau di dalam hadis ini Rasul menceritakan pernah ada jin itu berbentuk orang tua. Ya, berbentuk orang tua jin. Kan sering entah dengar cerita atau mengalami sendiri ya. Tiba-tiba nolong orang tua delok. Belum ada 1 menit delok wis ilang. Wallahu a'lam. Saya juga pernah ngalami seperti itu. Delok hilang. Tapi saya enggak klaim, berarti ibu mau jin. Enggak, ya. Tapi saya pernah ngalami gitu aja. Hanya saja tidak bisa kita ngeklaim, kita tidak tahu dia jin apa enggak ya. Tuh. Terus kemudian Rasul juga pernah menceritakan jin itu bisa menyerupai unta. Unta. Itu yang sering. Karena unta itu Bapak Ibu, ya, ada sebuah hadis, ada yang mengatakan hadisnya dhaif, riwayat Ibnu Majah. Ya. Rasul pernah mengatakan wa ma khalaqal ibili mimma ibili syayatin. Ya, aku ciptakan unta itu sama seperti aku ciptakan jin, kata Allah.
Jadi unta dan jin itu diciptakan sama-sama dari api. Ya, wallahu taala alam. Hadisnya riwayat Ibnu Majah, ada yang mengatakan dhaif. Ya, tapi juga ada hadis sahih di punggung unta itu ada jin. Jadi jin itu senengane ada di punggungnya unta. Sehingga saat kita mau naik unta harus membaca bismillah. Menyebut nama Allah. Para ulama fuqaha, para ahli fikih, para ulama mengkiaskan unta itu kan kendaraan, ya, sama dengan kendaraan kita di zaman sekarang. Makanya ada doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, doa naik kendaraan. Ya, itu penting. Kenapa kok banyak kecelakaan? Kenapa banyak orang ngantuk tiba-tiba plung pindah alam? Ya, selain keteledoran manusia, kita lupa doa. Lupa doa keluar rumah, ya lupa doa naik kendaraan. Ya, sehingga Bapak Ibu sekalian, doa itu dibiasakan. Berikutnya bisa menyerupai keledai, bisa menyerupai sapi, bisa menyerupai kucing, bisa menyerupai anjing. Sehingga ada hadis juga mengatakan jika kita itu di al-kalbu aswad, ya, syaiton. Kata Rasul, kalau kita ketemu sama kalbun aswad itu anjing hitam, itu setan. Jadi kalau jenengan pernah dapati anjing warnanya hitam, ora ono putih belas, hitam kabeh, wis sautu-untune ireng. Pas ngireng ketok, wah ini untune ireng. Wis pokoknya tidak ada putihnya sama sekali, itu setan. Ya, saya pernah 2 kali ngajak ngomong kayak gitu. 2 kali dalam hidup saya. Jalan ono anjing lewat di kuburan. Ketemunya di kuburan, 2 kali itu di kuburan. Yang kedua sama istri saya. Mungkin dia lupa. Yang pertama saya sama teman saya. Waktu di Banyuwangi belum nikah. Lewat kuburan ada jin. Wireng kamu. Kon setan loh. Diem dia nolek sama saya. Cuman saya enggak berani bunuh karena di zaman sekarang jangan lah ya. Berarti khawatir dia bukan jin tapi jinnya punyanya orang saya bunuh ya lain. Kalau di zaman Rasul memerintahkan kalau kalian ketemu anjing hitam bunuh karena dia adalah setan. Ya. Terus kalau kita sholat tiba-tiba dilewati anjing maka sholat kita batal. Anjing hitam, ya anjing hitam. Sholat kita batal bukan berarti batal wudhu. Pindah lokasi sholat lagi. Tuh, tidak usah wudhu lagi. Ya seperti itu. Kemudian jin itu bisa menyerupai apapun ya. Termasuk ya sekarang pocong, genderuwo, kuntilanak itu ono ini Indonesia. Ya Bapak Ibu, ono ini Indonesia. Lain Amerika itu ono pocong. Ono Dracula, monster gitu ya. Zombie itu. Ya ora ono wedine blas wong Jawa ning Amerika ketemu zombie. Wong Amerika ketemu pocong ya ora wedi. Ya soalnya di sana enggak ada pocong. Intinya apa? Ya tergantung wilayahnya lah. Kita itu mitos kita itu kan pocong, genderuwo, kuntilanak, kan seperti itu. Ya akhirnya jin menyerupai itu. Enggak ada ceritanya Dracula di Indonesia ini ora tahu umur aku. Untuk Dracula di Indonesia ini enggak pernah tahu saya. Kan gitu. Simulat Dracula lengser. Ya, gitu enggak pernah tahu. Jadi jin itu bisa menyerupai siapa saja. Pernah kasus terjadi di Malang. Seorang ummahat ya diuji suaminya ini lungo ado. Yang nggak mungkin pulang cepat. Ya.
dinas. Itu saya udah lama ini kasusnya, udah lama. Seorang ya ceritanya ini sahih lah, maksudnya bukan katanya seorang ustadz yang rumahnya di Ebong Arab sana pernah cerita sama saya. Ya, lu mau adoh, nggak mungkin pulang cepat. Tiba-tiba malam hari pulang suaminya. Ya seperti biasanya suami istri bercinta dan sebagainya, temu kangen. Ya, azan subuh hilang. Azan subuh hilang bojone. Ora ono. Nendi. Ditelepon suaminya ya ada di luar negeri. Rumah bengi sapa terus? Rumah bengi sapa? Seperti itu. Itu bisa terjadi sehingga rumah kita perbanyaklah dengan hiasan-hiasan Al-Qur'an. Bukan Al-Qur'annya dipajang, Bapak Ibu. Ya, tetapi dibaca. Ojo cuma nyetel lagu dangdut terus. Ya, murotal, kajian. Ya, seperti itu. Sing ate tahlil ya monggo. Saya tuh orangnya gampang. Pokok jangan pesugihan di rumah kita. Ya teko kabeh jine. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke. Tapi jin itu tidak bisa menyerupai Rasul. Ya. Tapi kalau ngaku Rasul pasti. Rasul sendiri yang mengatakan, "Man roni mamroni fi al-manami ya faqadroni fa inna syayatina la yatamat salabi." Ini Rasul mewanti-wanti ke kita ya. Siapa saja yang bermimpi ketemu aku, kata Rasul, ya, itu pasti benar. Itu aku, kata Rasul. Fa inna syayatina, karena setan itu la yatamas salabi. Setan itu tidak bisa menyerupai aku, kata Rasul. Tapi pertanyaan saya, sopo sing ngerti wajah Rasul coba? Ya, makanya saya bilang kalau setan itu ngaku-ngaku Rasul, ya akeh ceritane. Ya, akeh ceritane. Untuk membedakannya gimana, Ustadz? Gampang. Jenengan pamane ngimpi ketemu karo wong ngaku Rasul, mesti dia ngajari sesuatu, ya kan? Pasti. Nah, itu dieling-eling. Bisa nggak eling-eling ngimpi? Bisa nggak? Ngimpi dieling-eling. Saya itu pernah keuangan sama teman masa kecil saya. Mulai SMP bareng, wes sahabat pakai kepompong kayak. Wes pokoknya buang. Sampai menikah saya pernah cerita sama istri, aku kehilangan ponco siji kok dulur. Pengen banget ketemu. Suatu saat ngimpi ketemu dia ngasih nomor WA. Tak eling-eling ya ora eling. Mau iki kayak nomor ki 08 piro ya ora eling. Saya bilang kira-kira eling ora ngimpi. Biasanya kalau sudah ngaku jin ngaku Rasulullah itu ngasih wejangan. Nah, wejangannya ini jenengan perhatikan. Kalau nggak tahu tanya ke seorang ustadz ya yang sikoh ilmunya, yang kuat ilmunya. Pak Ustadz, saya kok dikasih wejangan, katanya tadi ketemu Rasul di dalam mimpi. Wejangannya kon mandi kembang piturupa. Ya jelas itu bukan Rasul. Gitu, itulah. Tapi kalau wejangannya sesuai dengan syariat Islam, pertanyaan saya, ngerti tak wajah kita, apa wajah Rasul kita itu? Tidak tahu. Jadi tidak berlaku, Bapak Ibu. Berlakunya itu bagi orang-orang yang pernah ketemu Rasul langsung, yaitu sahabat. Gitu. Sahabat mimpi ketemu Rasulullah, yaitu Rasul, karena setan tidak bisa menyerupai Rasul. Kalau kita jangan gampang percaya. Tapi biasanya yang sering terjadi, mimpinya itu cuma suara.
Ya ana cahaya ngono iku aku Kanjeng Nabi. Kayak jangan ini itu. Nah, itu biasanya seperti itu. Itu jangan percaya. Ya, kita bukan sahabat. Ya itu ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada kebaikan dalam mimpi itu, maka sampaikan kepada orang yang alim. Tapi kalau mimpi itu buruk, jangan pernah kita sampaikan kepada siapapun. Itu pesan dari Rasul. Kalau kita mimpinya indah, silakan sampaikan kepada orang, terutama kepada orang yang alim. Ya, kalau mimpi kita buruk, diperdewe. Ya, diperdewe. Jangan disampaikan kepada orang lain. Mimpi dalam. Jadi selama ini itu kebalik ya? Kebalik, iya. Jangan, akhirnya tukaran. Mas, aku ngimpi sampai bojone 6 loh. Orang yang Blitar siji, nek Trenggalek siji, tenan kurang. Makanya sampai nggak tahu mulai curiga aku tukaran. Padahal bojone ya si jomblo. Ya, enggak deh, cintaku cuma padamu. Aku wis ngono. Tenan lho deh, sampai terus, wah ora percaya aku. Ya, kadang cewek gitu ya. Hanya dari mimpi. Ya. Malah ada yang kemarin itu gemesin. Mas, andai kata aku tidak dilahirkan sampai rabi karo sapa, Mas? Ya aku ora rabi deh. Alah ngapusi wong lanang ora rabi, ora percaya aku, tukaran lah. Repot. Gantian sing lanang takon, "Dek, andai kata aku gak rabi, sampai rabi karo sapa? Ya rabi karo mantanku wae." Lapo gak rabi wah, wis dadi. Ya, intermezzo ya. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan kalau kita itu kejinan, diganggu jin, ya? Jelas yang pertama tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Salatnya aja bolong-bolong. Terutama bapak-bapak, soalnya bapak-bapak ini orang haid. Ya, kalau ibu-ibu wajar ada haidnya, ada nifasnya. Ya, seperti itu. Jangan bolong, sholat bolong ya resiko bolongannya ya dileboni setan. Karena yang pertama kali dihisap nanti ditanya sholatnya. Pokoknya rukun Islam lah, rukun Islam ya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ya. Bunyal Islamu alal khamsin. Islam itu berdiri di atas 5 pondasi. Asyhadah yaitu syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lah syahadate padha iku mesti Islam, Bu. Ya. Saya itu tidak peduli Anda dari warna merah, biru, kuning, hijau, abu-abu, pokok bukan pelangi. Ya tulang lunak ya. Pelangi sudah tidak seindah seperti dulu. Ya, saya tidak peduli. Yang penting syahadat kalian itu sama. Ya, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah. Ilah itu artinya lebih dari Tuhan. Kalau Tuhan itu artinya roh. Bahasa Arabnya Tuhan itu roh. Robbun, Tuhan. Tapi kalau ilah itu sesembahan sebenarnya. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk kita sembah selain Allah. Ya Tuhan juga. Cuma Tuhan itu kan banyak. Ada Tuhan yang sah, ada Tuhan yang batil. Ya, tapi kalau ilah, sesembahan yang kita sembah dari sekian banyak Tuhan itu yang kita sembah cuma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Kalau syahadatnya sama, itu saudara kita. Tapi kalau Muhammad diganti Ali, orang-orang Syiah di Mondoroko banyak itu orang Syiah. Hati-hati. Ya. Kemudian syahadatnya diganti Mirza Ghulam Ahmad. Syahadatnya diganti Lia Eden, yang Edan itu dan seterusnya ya. Itu bukan saudara kita. Ya, itu sekalian. Nah, berikutnya sediakan
selalu sediakan kurma di rumah. Kurma ajwa. Ya, seperti itu. Mantasab baha, ya, sab'a tarmatin ajwa, ya, man siapa saja tasabbaha di setiap pagi, ya, bisa ba'atin tarmatin ajwa, makan 7 butir kurma ajwa, ya, maka kata Rasul akan terhindar dari yang namanya asam, ya, penyakit sam, ya, dan juga sihrun, sihir. Sam itu kena racun. Jadi setiap pagi usahakan, ya, disunahkan makan 7 butir kurma ajwa sebelum makan pagi lah. Bangun tidur mau sholat subuh 7 butir kurma ajwa. Larang Gus. Ono ayo. Larang Gus kurma ajwa. Ya kan ini disunahkan. Nah, terutama bagi teman-teman yang penyembuhan dari sihir. Contoh. Gus, aku kok 1 bulan ini kilingan mantan terus ya. Ngimpi mantan terus. Pengen ketemu nek delok bojoku kok aku mau wangkel kudu tak cakar ae. Belanja kurma ajwa. Itu, ya, belanja kurma ajwa. Langsung budal nek Embong Arab atau di mana yang jual kurma ajwa. Tokopedia, Shopee, silakan. Ya. Setiap pagi sebelum sholat subuh makan 7 butir kurma ajwa. Insya Allah sembuh, ya. Nanti akan lihat suaminya akan jatuh cinta lagi. Nikmat itu kan kalau jatuh cinta berkali-kali pada orang yang sama, gitu Pak ya. Iya. Terus berikutnya ruqyah. Ya, ruqyah. Ruqyah itu kalau dalam bahasa Bapak Ibu artinya adalah jampi-jampi, apa ya? Apa namanya? Sowo. Ya, jampi-jampi alias sowo alias mantra secara bahasa. Ya, makanya di zaman Rasul itu dulu, ya, di zaman Rasul itu ruqyah itu udah terkenal. Tapi pakai syair-syair Arab, ya, syair-syair setan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dulu itu saya lupa namanya, ya. Ada seorang penyihir terkenal di zaman Rasul dulu. Wah, setiap orang ketemu dia sakit apapun sembuh. Wah, itu keren. Pokoknya dukun penyihir terkenal. Dukun penyihir, ya. Bapak Ibu, saya itu pernah nulis status. Saya asli Banyuwangi, ya. Saya nulis nama Gus Rizal, dukun asli Banyuwangi. Rame. Tapi gini maksud saya bilang, coba buka KBBI. Dukun itu, ya, dukun itu dalam bahasa Indonesia di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya dokter, artinya pengobat, artinya tabib, artinya sinse, artinya paricara. Itu dukun. Itu loh. Saya juga orang kesehatan masalahnya. Salah saya di mana saya nulis saya dukun? Memang saya itu orangnya seneng jarak. Jarak tapi yang ngasih wawasan juga lah kepada orang. Jika kamu mengatakan Gus Rizal sesat karena dukun, berarti kalau dalam pengajianmu ada dokter, itu dokter sesat. Karena dia juga dukun. Kalau ustadzmu juga bekam orang, berarti ustadzmu juga sesat. Karena dia juga tabib, dia juga dukun. Yang saya maksud di sini adalah dukun penyihir. Karena dukun juga ada dukun bayi. Ya kan? Apakah dukun bayi sesat? Enggak, iya lek jari Bu Bidan.
Cari bidan ya dengan bayi ya tak oleh. Kan itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga penyihir ya. Nah, suatu ketika nantang Rasul. Wah, gua ya. Wah, ini nantang Rasul. Umar aja ketemu Rasul langsung syahadat. Nantang Rasul itu ditantang. Saya pengen ketemu Muhammad. Wah, keren ini orangnya. Akhirnya ketemu sama Rasul. Dia cerita, "Wahai Muhammad, saya ini seorang penyihir. Setiap orang yang ketemu dengan saya ruqyah. Saya kasih mantra. Dia sembuh dari penyakitnya. Dia menjadi baik dan seterusnya dan seterusnya." Rasul hanya ngomong, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh." Seperti kata-kata yang saya sampaikan tadi di awal khutbatul hajah. Sesungguhnya segala puji itu hanya milik Allah. Kita memujinya, kita memohon ampun kepadanya, dan kita meminta tolong hanya kepada Allah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk kepadanya, maka tidak ada satupun makhluk yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada satupun yang beri petunjuk kepadanya. Syahadat penyihirnya. Jadi kalau meruqyah orang pertama kali gitu kan Bapak Ibu. Bismillah. Ya. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Meminta kepada Allah, ikhlas kepada Allah agar jinnya ini kalau dia mau masuk Islam alhamdulillah, kalau dia enggak mau masuk Islam ngalio. Begitu. Ya, itu yang sering dilupakan. Ojo bingung kelor. Kelor enak dijangan dewe. Sama Rasul ora ana kelor Bapak Ibu. Ruqyah itu Bapak Ibu sekalian, ya. Tidak boleh ketagihan. Banyak orang itu titik-titik nek tukang ruqyah. Sidik-sidik nek tukang ruqyah. Ngeluh sidik tukang ruqyah, watuk tukang ruqyah, Covid tukang ruqyah, kabeh tukang ruqyah. Ate pegatan itu tukang ruqyah, akhirnya ambil tukang ruqyah, "Maukah kamu jadi istri kedua saya?" Lo akeh lo ngene iku. Ya, banyak kejadian. Saya punya murid alumni bekam saya pernah dilamar sama tukang ruqyahnya. Lo saestu. Hati-hati, kejahatan bermodus agama itu mulus. Paling gampang. Nggih napa nggih? Nggih. Tuh Bapak Ibu sekalian. Ya itu enggak sekali dua kali. Itu kejadian. Yang gagalkan termasuk saya. Sampai tak ceritakan ke keluarga besarnya. Ngamuk. Keluarga besarnya. Bahaya itu. Ya. Tuh ya, itu Bapak Ibu sekalian hati-hati. Ruqyah yang betul adalah ruqyah mandiri. Kita jangan tergantung sama peruqyah. Gitu. Terus yang lebih utama adalah sabar. Karena ada seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah untuk minta diruqyah. Ya, untuk minta diruqyah. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim? Rasul itu ngasih dua pilihan. Wanita, saya bisa ngeruqyah kamu. Ya, diruqyah oleh Rasul. Sembuh insyaallah. Ya apalagi Rasul yang meruqyah ya. Iblis saja takut. Ifrit aja dicekik. Apalagi cuman jin ecek-ecek aja kabur. Tapi Rasul tidak mau ngasih pilihan lagi. Kalau kamu mau bersabar, surga pahalamu. Pilih mana? Ya, milih surga lah. Apalagi Rasul yang ngomong. Kalau kamu bersabar dengan sakitmu, surga pilihan. Sehingga Bapak Ibu, ruqyah yang betul itu mandiri dan bersabar. Sesekali minta tolong boleh. Nah ini jadi masalah. Ada hadis lagi yang Rasul menyatakan, ya,
ada 3 hal yang membuat seseorang itu tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Jadi kita itu lahir ya di dunia ini ya punya kesempatan mati tiba-tiba masuk surga, melek-melek wis ana surga, itu bisa. Yang dapat menggugurkan itu 3 perkara. Pertama, ya, minta dikai. Kai itu besi dibakar sampai merah pewanas, terus ditempelkan ke pasien, dinoske ke pasien. Karena Rasul memang berkata, asyifa'u fi thalathatin, kesembuhan itu ada 3 perkara. Yang pertama adalah syarbatil asal, minum madu, bukan di madu ya, tambah ngenes. Syarbatil asal, minum madu, wasyartotil mihjam, sayatan bekam ya, dan wakayatin binarin, dinyos besi panas. Wa ana anha umati anil kai, tapi aku melarang umatku untuk melakukan kai. Kenapa? Karena kai itu salah satu yang membuat kita tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Yang pertama. Yang kedua, percaya dengan tatoyur. Tatoyur iki tahayul. Jadi aku lek keteblokan cecek, waduh iki kok sing mati iki. Apa anakku ya, apa bojoku, apa anu. Nah, itu tatoyur, itu enggak boleh. Ya. Itu menghalangi kita masuk surga tanpa hisab. Yang ketiga adalah minta ruqyah. Tekone tukang ruqyah, "Ustaz, aku ruqyah, Ustaz." Ustaz, pokoknya ning omahku ono tuyule, Ustaz. Ya, itu menyebabkan kita tidak masuk surga tanpa hisab. Nah, dalam kasus ini ada 2 pendapat memang. Ya, ada pendapat yang menyatakan tergantung ruqyahnya. Kalau ruqyahnya ruqyah syariah, maka boleh minta tolong untuk disembuhkan, minta doa, begitu, ya. Nah, tapi kalau ruqyahnya ruqyah syirik, ya yang dibaca bukan dari Al-Quran dan Sunnah, ini yang tidak boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Intinya bersabar itu lebih baik, dan ruqyah diri kita sendiri. Sesekali minta tolong tidak apa-apa. Apalagi seorang ibu minta tolong untuk meruqyahkan anaknya. Ya, itu walaupun diperselisihkan, tetapi dibolehkan. Itu Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, nah ini yang nanti akan kita lakukan, yaitu bekam. Ya, ndak usah bingung jadi peruqyah. Kalau jadi pembekam ora apa-apa. Ya, kenapa? Secara dalil ya. Kalau mau ngomong dalil ya, ya, yang ada dalilnya itu Rasul itu menyebut pembekam. Ni'mal abdul hajjam, sebaik-baiknya manusia itu adalah tukang bekam, bukan peruqyah. Yang aneh lagi pelatihan ruqyah, bayarnya selarang 3 hari. Ya, lulus saya tanya 3 hari itu apa? Hafal Quran nggak bilang? Iya, kalau 3 hari itu lulus Al-Quran hafal. Oh gini, semakin banyak hafalannya ruqyah mandi. Iya toh? Oh iya. Tapi apa? Memotong-motong ayat. Ayat ini kalau dibaca sekian kali, ya khasiatnya begini, khasiatnya begitu, khasiatnya begini. Saya bilang, ngono itu oleh ora. Ayat dipotong-potong terus diyakini. Ya, sidik-sidik ngomong bid'ah, sidik-sidik ngomong bid'ah. Lah awakmu dhewe ngelakoni bid'ah kalau seperti begitu. Kalau baca ayat potongan ayat ini, oh nanti jinnya mati. Kalau baca ayat ini begini, ini jare sapa? Ayat-ayat ruqyah itu sedikit. Ruqyah itu sifatnya tauqifiyah. Maknanya apa? Wes diatur di dalam Islam. Al-Baqarah untuk rumah, kan begitu. Al-Nas, Al-Falaq, karena Rasul pernah disantet orang,
Ya, dibacakan 2 ayat itu sembuh. Al-Fatihah untuk sengatan kala jengking. Ya. Ayat kursi itu karena jin mendengar ayat kursi kabur. Magur itu tok apalagi? Enggak ada. Tapi Ustaz kan ada itu para ulama ini, ulamamu karo ulama sing liyane ya beda-beda. Kalau bukan ulamaku salah kan gitu kenyataannya. Yang kedua, ulama itu yang dicontoh bukan saat beliaunya melafadzkan ayat ruqyah. Contohlah alimnya. Gitu loh. Semakin alim seseorang ruqyah mandi. Begitu. Beda Gus Rizal meruqyah sama Imam Ahmad yang meruqyah. Madian Imam Ahmad sama Gus Rizal. Kan gitu. Kalau kalian itu hanya melihat, oh ulama ini pernah membaca ayat ini kok ternyata sembuh. Kok nggak sekalian aja ngeruqyah di tempeleng sandal jepit? Kenapa saya bilang gitu? Imam Ahmad ya dulu ya di zaman Imam Ahmad ada orang yang kesurupan. Imam Ahmad dimintai tolong untuk meruqyah, pas nggak bisa beliaunya. Akhirnya sama santrinya bawa sandalnya Imam Ahmad. Sandalnya wong biyen niku lak koyo sandal jepit tuh. Khuf itu kan ya, sandal paling dikasih tali. Ya mirip sandal jepit ngono lah. Paling lek saiki ya swalo ngono iku. Dibawakan sandalnya. Sing kesurupan iki mau sadar. Gitu loh. Akhirnya suatu saat Imam Ahmad meninggal, orang ini kesurupan lagi. Dibawalah sandalnya Imam Ahmad, ketawa jinnya. Lah ngapain ente bawa sandal? Saya itu bukan takut sama sandalnya Imam Ahmad, kata jinnya. Saya itu takut sama yang punya sandal itu. Gitu, makanya saya bilang, kalau dasarmu adalah ulama A pernah membaca ayat ini sembuh, gak sekalian aja bawa sandalnya itu ulama. Kan gitu. Terus nun sewu, jual daun bidara. Di rumah dikasih daun bidara. Ya boleh. Karena itu daun bidara itu tanaman surga. Cuman turun ke bumi, akhirnya ya berduri, punya durinya, ada durinya. Tapi kalau daun bidara, daun sider di surga tidak ada durinya. Pertanyaan saya, pernah tidak Rasul meruqyah orang pakai daun bidara? Tidak ada. Daun bidara itu digunakan untuk satu, mandikan mayit. Kedua, untuk membersihkan haid. Ya, saat Aisyah radhiyallahu taala anha, Fatimah atau Aisyah ya, bertanya kepada Rasul tata cara mandi besar saat selesai haid, disuruh pakai daun bidara. Ketiga, untuk mandinya orang mu'alaf yang baru masuk Islam, disuruh mandi pakai daun bidara. Tidak ada ceritanya orang kesurupan dikasih daun bidara. Lah ngapain daun bidara didewakan? Ada ulama yang pakai daun bidara, Ustaz. Iya, itu saking alimnya beliau. Yang dicontoh bukan daun bidaranya, contoh alimnya. Gitu loh. Sama kayak Imam Ahmad. Kalau mau contoh ya contohnya pakai sandal sekalian, sama kayak daun bidara. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan salah kaprah. Tidak ada ceritanya jin itu takut sama daun bidara, itu tidak ada ceritanya. Orang ada dalile. Sama kayak kelor. Ya, sakingnya Arab orang kelor, orang bidara. Tapi secara ordo, secara famili, kelor dan bidara itu mirip. Kan ada spesies, ada ordo, ada ini ya, itu mirip familinya, sama, genetikanya sama, genusnya sama. Kenapa gak pakai kelor sekalian? Kan gitu. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga kalau bekam, ya Rasul itu menceritakan inna syaitona yajri minal insani majrad dam. Jin itu atau setan itu kalau nyusup ke manusia tempatnya di darah. Satu-satunya pengobatan Rasul yang bisa mengeluarkan darah itu bekam.
wis ora usah dadi peruqyah ora apa-apa. Dadi bekam alhamdulillah. Selain itu Rasul juga mengatakan nikmal abdul hajjam, sebaik-baiknya hamba itu salah satunya adalah tukang bekam. Kenapa? Karena kata Rasulullah, satu, meringankan nyeri punggung. Ya, sebenarnya bekam siapa kan? Wong lek dibekam loro kabeh, weteng kok punggungnya enak kan? Nah, encak pegel itu hilang. Kemudian mengeluarkan darah dan mencerahkan mata. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini nanti baksosnya bukan khusus untuk baksos orang kejinan, tapi baksos kesehatan. Nggak harus kejinan yang datang di sini. Kolesterol, pegel-pegel silakan. Ya, nanti boleh bekam itu ada aturannya juga. Apalagi bekam itu di kedokteran disebut dengan bedah minum. Ya, sehingga dia itu mengeluarkan darah, yang mana darah itu adalah causative pathological substance, ya, sebuah darah statis yang mengandung patogen, wes metabolis sampai metabolisme tubuh. Butuh yang namanya diagnosis, nggak langsung hajar bekam. Sehingga nanti ada yang mendiagnosa, jika Bapak Ibu boleh bekam maka alhamdulillah. Kalau ternyata didiagnosa nggak bisa bekam, ojo meri. Di sini banyak teman-teman yang luar biasa, ada akupunturis. Akupunturnya nggak ngawur-ngawur ya, dari Supraun RST Malang. Ya, kemudian ada terapi yang keren-keren. Ini ada guasa, keroan, tapi keroannya yang bener ini Bapak Ibu. Keroannya nggak bener itu pakai koin gitu loh. Wis ora steril, loro kabeh. Ya, warna abang jadi warna angin, dia no angin warna abang. Kayak keroannya bener Bapak Ibu ya, pakai guasa, lembut dan nggak asal. Terus di sini juga ada yang pijet, ya, ada yang keren itu, terapi apa tadi? Terapi tempeleng itu, Pak Agus, aku pengen nyoba kok. Terus ada terapi kop api, ya ini bagus ini, ya, untuk melancarkan stagnasi Qi. Nah, bagi yang sindromnya ren dingin, ya, nanti semua ada. Intinya orang ngawur. Jadi ya Bapak Ibu sekalian, seandainya nanti yang hadir sudah selesai ya, maka kita selesai juga acara baksosnya, dan semoga walaupun sedikit yang hadir, sedikit dan banyak yang hadir, itu tetap membawa berkah keimanan khususnya. Ya, kesembuhan dan keimanan, karena sembuh itu dari Allah SWT, kita cuma perantara saja. Itu ya Bapak Ibu sekalian, kita akhiri tausiah pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kasar-kasarnya omong, karena saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Kalau makhluk halus saya diruqyah kabur. Ya. Dan sebelum saya akhiri, mohon doa restunya kepada kita semua Bapak Ibu sekalian. Ya, semoga Allah SWT memudahkan untuk berdirinya Pondok Pesantren At-Tibbun Nabawi, satu-satunya, belum ada di Jawa Timur, ya, pondok pesantren yang mengangkat tema Tibbun Nabawi. Insya Allah saya mau buka 2 cabang di sini sama di Lawang nantinya, ya, insya Allah ya. Nanti kalau di Lawang masih saya rahasiakan. Ya, dekat, yang jelas dekat stasiun Kota Lawang. Ya, yang jelas nanti kalau sudah buka, saya mau bikin undangan lagi untuk teman-teman bisa hadir di pondok tersebut. Ya, nanti kalau ini resmi diadakan pondok, nanti kita kumpul lagi di sini. Nah, Pondok Tibbun Nabawi wajib ada klinik nanti. Kliniknya nanti kita kelola semua bareng-bareng, ya. Yang bekam, yang ini, yang jelas kliniknya tetap terstandar, nggak ngawur, dan ada dokternya, pasti, ya, regulasi seperti itu. Ya, itu Bapak Ibu sekalian, bila taufiq wal hidayah, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.